Azab yang sangat luar biasa dari Allah apabila mata kita ini pernah melihat orang yang pernah berzina. Sekarang zina sudah jadi kebiasaan bagi orang-orang pada umumnya. Perbuatan kita tuh lebih fasih daripada perkataan kita. Orang menilai dengan perbuatan bukan dengan perkataan. Jadikan ilmu itu merupakan kecintaan kita. Karena orang itu kalau cinta, itu dia akan gila. Dan akan memberikan prioritas di dalam kehidupannya untuk hal yang dia cintai. Dia akan menduakan yang lainnya dan menomorsatukan apa yang dia prioritaskan. Ini yang harus lebih spesifik. Mempunyai cinta kepada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Para pemirsa Sidogiri TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kanal YouTube Sidogiri TV pada acara Mujalasah kali ini dengan tema keilmuan salaf dalam membangun peradaban. Namun sebelum lebih jauh membahas tema ini, alangkah baik jika kita terlebih dahulu menyapa narasumber istimewa kita. Beliau adalah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Faisal Al-Hamid dari kota Banyuwangi. Beliau merupakan sosok da'i atau pendakwah yang sebagian besar pesan-pesan dakwahnya berbicara tentang peradaban Islam dari masa ke masa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum di Pondok Pesantren Sidogiri. Kaifa halukum? Alhamdulillah, khair. Baik, ini acara Mujalasah Habib. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan satu persatu. Nah, pemirsa Sidogiri TV dimanapun Anda berada, tema yang kita pilih pada kesempatan Mujalasah kali ini sangat tepat dan sesuai dengan narasumber kita, yakni Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Faisal Al-Hamid. Soalnya beliau ini merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan pengetahuan yang sangat luas berkaitan dengan tema sejarah dan peradaban Islam. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa begini Habib, membahas tema tentang peradaban Islam dan manfaat mengkajinya, tentu secara tidak langsung kita nanti akan menjelajahi kekayaan sejarah dan juga kontribusi besar peradaban Islam yang telah sukses memberikan dampak yang luar biasa terhadap kemajuan peradaban dunia. Mulai dari ilmu pengetahuan misalnya hingga seni dan arsitekturnya, peradaban kita ini, yakni peradaban Islam, telah menyimpan warisan yang sangat berharga yang keberadaannya tidak hanya memberikan wawasan yang luas kepada peradaban dunia, tetapi juga memberikan pelajaran yang berarti dari masa ke masa, bahkan sampai masa kini. Nah, di sini tim Sidogiri TV sudah memberikan atau sudah ngelis beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti akan kita bahas secara detail dan akan kita bahas secara satu persatu. Namun di sini ada satu pertanyaan Habib yang mungkin pertanyaan ini akan mengarahkan pembahasan kita ke depan, khususnya pembahasan tentang keilmuan salaf dalam membangun peradaban Islam dan dunia. Nah, pertanyaannya ini tentang gambaran awal. Nah, kira-kira kalau Habib memandang tentang peradaban maju, bagaimana gambaran awal terkait peradaban maju itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ketika kita berbicara tentang peradaban, maka kita harus tahu arti secara detail apa itu peradaban itu sendiri. Berarti memang sejak awal kita harus tahu apa arti. Arti daripada peradaban itu sendiri. Supaya tidak salah faham, karena banyak orang itu menganggap bahwa yang namanya thaqafah dan hadharah itu mempunyai sinonim atau makna yang sama. Tetapi kita memberikan pengertian yang berbeda di antara thaqafah dan hadharah, karena thaqafah itu adalah kemauan yang besar dari sekumpulan masyarakat yang itu lebih cenderung kepada seni, sastra, religi atau agama, dan moral. Tetapi ketika kita berbicara tentang hadharah atau peradaban, ini lebih cenderung
atau menonjol kepada keilmuan, ekonomi, politik, dan teknologi. Jadi ketika kita berbicara secara global tentang apa yang dimaksud dengan peradaban yang maju itu sendiri, maka apabila ada sekumpulan manusia pada suatu masa atau suatu tempat yang memiliki nilai lebih daripada orang-orang yang ada di sekitarnya pada zamannya atau pada masa sebelumnya, yang nilai plus itu mencakup dari 4 perkara ini, baik itu keilmuan, teknologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, atau yang mencakup menjadi cabang dari 4 perkara ini, maka bisa kita katakan bahwa sekelompok manusia pada tempat dan waktu tersebut memiliki hadharah atau peradaban yang tinggi dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Jadi memang seperti itu. Antara hadharah dan sakofah itu berbeda. Berbeda. Kalau sakofah lebih mengarah kepada seni, arsitektur dan lain-lain. Sementara kalau hadharah barusan yang dijelaskan oleh Habib lebih mengarah kepada keilmuan. Keilmuan dan ekonomi, politik serta teknologi. Kemudian ketika ada suatu peradaban yang bisa menguasai antara sakofah dan hadharah dengan baik, maka bisa dipastikan bahwa peradaban tersebut lebih unggul ketimbang peradaban-peradaban yang lain. Yeah. Kemudian ini juga penting kita bahas, Habib. Ada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya manfaat dari kita sebagai umat Islam dalam mengkaji suatu peradaban? Apa manfaat yang akan kembali kepada kita? Manfaat untuk mengkaji peradaban ini sendiri yang pertama adalah tolak ukur kita dengan orang-orang yang hidup dengan sejaman kita atau yang sebelum kita tentang bagaimana keadaan kita, apakah kita ini mempunyai peradaban yang di bawah mereka atau sama atau di atasnya. Dengan mengkaji kita tahu dengan kadar kita sendiri. Nomor 2, ilmu yang kita ambil dari mengkaji ilmu peradaban ini untuk mengambil ilmu itu sendiri. Dari peradaban-peradaban orang-orang yang terdahulu atau orang yang hidup di zaman kita semuanya. Karena Al-Quran sendiri menegaskan tentang peradaban atau sejarah ilmu yang dipelajari. Inna fi qisasihim inna fi ibratan, ya. Ada pelajaran di sana itu. Ada pelajaran, ya, li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Dalam sejarah-sejarah itu ada pelajaran apabila kita mau mengambil ilmu tersebut. Maka hadisan yuftar, kata Allah. Ini bukan perkataan yang dusta. Ya, walakin tasdik, ya. Pembenaran ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ada ilmu di sana. Bahkan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ya. Min amba'ir ma nuthabbitu bihi fu'adak, untuk menguatkan kita untuk mempelajari itu. Supaya apa? Mengambil ilmu maksudnya apa? Apabila mereka jatuh, apa sebab jatuhnya sehingga kita tidak terjatuh seperti orang-orang yang terjatuh. Apabila kita mempelajari suatu hadharah peradaban yang tinggi, kita ambil. Kenapa? Supaya kita bisa tinggi seperti mereka. Jadi itu adalah hal yang paling penting, kita mempelajari ilmu hadharah sendiri sebagai tolak ukur dan untuk mengambil ilmu dari peradaban-peradaban yang dulu supaya kita bisa naik dan terjaga supaya tidak terjatuh seperti yang sudah terjatuh dari masa lampau. Berarti kalau boleh disederhanakan Habib, dari penyampaian antum barusan, manfaat yang akan kembali kepada pengkaji dari sejarah peradaban itu sendiri, yaitu bisa dijadikan sebagai ibroh. Seperti kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, sebagai ibroh yang nantinya kalau kita bisa mengambil dengan baik, kita akan meneladani mereka. Kalau misalkan peradaban mereka lebih rendah dari kita, ya maka kita akan terus memperbaikinya. Sementara kalau peradaban mereka lebih tinggi dan kita yang ada di bawahnya, maka kita lebih semangat lagi untuk kemudian mengejar atau paling tidak sama dengan mereka. Sama, betul. Kemudian, ketika kita berbicara tentang peradaban Islam, lah, sebagaimana kita ketahui bersama Habib, bahwa dari masa ke masa, sejarah peradaban Islam ini selalu menemukan ciri khasnya masing-masing. Mulai dari Nabi Muhammad, kemudian berganti kepada Khulafaur Rasyidun, kemudian berganti lagi kepada Sayyidina Muawiyah, dan terus dinasti atau daulah Umayyah, kemudian berganti lagi kepada daulah Abbasiyah, dan seterusnya sampai sekarang. Kira-kira kalau boleh tahu dari pandangan Habib, peradaban Islam ini sampai pada puncak kemajuan di fase yang mana, Habib? Seharusnya tidak ada khilaf dalam perkataan ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum."
Ketika sudah mencapai kepada titik kesempurnaan atau puncak, maka tidak akan ada yang lebih tinggi lagi. Maka jelas peradaban yang tertinggi di dalam agama Islam itu adalah masa ketika ada Nabi Muhammad SAW. Andaikan ada pembebasan atau namanya perluasan daripada daerah kekuasaan, dari keilmuan dan lain sebagainya, itu hanyalah berkah daripada orang-orang yang terdahulu yang telah mengajarkan itu semuanya. Tetapi setelah Allah menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah puncak daripada kesempurnaan, maka tidak ada yang lebih sempurna daripada ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan sudah jelas dalam ayat Al-Quran juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri itu, demi masa, banyak ahli tafsir juga mengatakan itu adalah masa yang dimaksud oleh Allah adalah masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah jelas ya kalau ini menurut saya tidak ada zaman ataupun peradaban yang lebih bagus dalam sejarah Islam kecuali masa hidup Rasulullah SAW. Berarti emang kalau kita mau berbicara secara to the point, masa kejayaan Islam sampai ada di puncak peradaban itu ya di masa Rasulullah itu sendiri. Kalau boleh tahu Habib, itu kira-kira dari sisi apanya? Soalnya ada yang mengatakan ya ada yang mengatakan di buku-buku sejarah bahwa puncak peradaban Islam itu ketika dipimpin oleh dinasti atau daulah Abbasiyah. Ketika itu puncak Islam itu ada di kota Baghdad sampai dikatakan perpustakaan paling lengkap dimiliki oleh Islam. Bahkan kitab-kitab koleksinya luar biasa, puncak ekonomi juga ada di sana, puncak keilmuan juga ada di sana. Nah, kalau kita singgung keterangan seperti ini, kemudian juga dari Habib barusan, kira-kira gimana titik ketemu antara dua pembahasan ini? Seperti ini ya. Jadi adanya perluasan tentang kitab-kitab setelahnya itu hanyalah pemahaman dari kitab sumber yaitu Al-Quran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak ditinggalkan sedikit pun, semuanya tuntas. Dan Rasul SAW beliau sendiri bersabda, ya, "Taraktukum ala mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik," kata Rasulullah SAW. Jelas. Semua tidak ada terperinci dalam Al-Quran itu. Terperinci secara detail semuanya ada dalam Al-Quran. Sampai Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad itu berkata, "Ala innahu bahrun muhitun, wa ghiruhu minal kutubi anhar, tumaddu minal bahri." Dalam kitab Tathbitul Fuad, Habib Abdullah juga menyinggung masalah ini. Fil Quran, kullu syai' illa la ya'kiluha illal alimun. Ada semuanya. Hanya saja tidak diketahui kecuali orang-orang yang alim, yang mendapatkan ilham pengetahuan dalam perluasan makna dalam Al-Quran, memang orang-orang tertentu. Nah, ini orang-orang tertentu ini yang harus kita hidupkan supaya peradaban ini kembali maju. Karena ketika kita melihat segala sesuatu peradaban atau keilmuan dari cendekiawan baik muslim ataupun tidak, ketika dia mendapatkan pengetahuan ilmu terbaru dari penelitian mereka, pasti sudah disinggung oleh Al-Quran terlebih dahulu. Mereka mendapatkan apa yang mereka teliti, itu sudah ada dalam Al-Quran. Hanya kita kurang di dalam teliti dalam membaca Al-Quran, karena mungkin hati kita ghairu muta'ahil, tidak layak untuk mendapatkan ilmu, sehingga kita paham betul dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah lautan yang tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Mungkin tadi antum menyinggung pernyataan yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Kayaknya ini ada ketersinggungan, ada hubungan antara pernyataan barusan, kutipan barusan dengan pertanyaan selanjutnya ini Habib. Ini ada pertanyaan, apa kunci kemajuan suatu peradaban? Tadi Habib juga nyinggung Al-Quran, segala sesuatu ada di dalam Al-Quran dan yang hanya memahaminya hanyalah orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman yang baik. Nah, kaitannya dengan apa kunci kemajuan suatu peradaban apa? Peradaban global atau Islam? Peradaban Islam, lebih Islam. Ke Islam. Kalau ke Islam ini sebetulnya ya, ketika kita berbicara tentang Islam ini, Islam Rasul SAW bahkan mengajarkan kepada para sahabatnya untuk membuka diri, belajar dari manapun yang dia dapatkan. Tentu ilmu pertama ya. Ya, membuka diri. Sampai Rasulullah SAW, "Utlubil ilma walau sin." Walaupun sampai ke Cina. Karena mereka punya peradaban sendiri. Itu ambillah yang baik-baik dari apa yang mereka ajarkan, yang kalian lihat di sana itu. Karena pasti ada ilmu dalam peradaban orang-orang kuno seperti yang di Cina dan sebagainya. Terus hirs alal ilm.
mempunyai semangat yang luar biasa di dalam ilmu. Karena tidak mungkin suatu peradaban itu besar kecuali di dalamnya itu ada orang-orang yang berilmu yang luar biasa. Terus, ilmu ini tidak mungkin berkembang kecuali didukung oleh orang-orang yang bisa untuk mendukung, baik itu dari pemerintahan atau orang-orang yang lainnya. Orang-orang yang lainnya itu misalkan, orang ada semangat untuk belajar tapi dia tidak punya bahan untuk belajar, maka tidak akan terjadi itu semuanya. Jadi harus ada faktor pendukung. Ya. Jadi seperti pemerintahan atau orang-orang kaya yang memberikan dukungan, menyediakan fasilitas supaya orang-orang santri-santri atau cendekiawan-cendekiawan ini mempunyai bahan untuk memperluas keilmuannya. Tanpa ini tidak mungkin. Jadi ada santri yang hiris alal ilm, membuka diri adamul asobiyah. Terkadang beberapa manusia ini kalau bukan dari golongannya tidak mau belajar. Kalau bukan ilmu dari apa yang dia tidak mau dipelajari. Nah ini yang membuat mampet tidak terbuka pemikiran dan wawasannya. Berarti emang fanatik buta kepada suatu hal itu perlu ditinggalkan oleh seorang prajurit. Harus, tidak boleh ada fanatik di dalam dunia ilmu. Jadi semua yang penting ya diambil, jangan hanya yang sesuai selera saja berarti. Iya. Harus ada keterbukaan, harus semuanya. Nah, supaya bisa diambil intisari dari semua apa yang dia pelajari. Lalu adanya dukungan dari orang-orang yang kuat supaya faktor-faktor pendukung itu selalu ada. Karena percuma orang semangat ilmu tapi tidak ada buku yang dipelajari, tidak ada biaya untuk pergi kemana untuk belajar ilmu, itu tidak akan terjadi akhirnya ilmu. Lalu ada keselarasan ketika berbicara tentang Islam pada khususnya di antara ruh iman yang dibalut dengan ilmu. Itu maksudnya seperti apa? Ada ruh iman yang dibalut dengan ilmu. Karena banyak para orang-orang barat ini berkata, apabila kalian ingin maju, maka kalian harus melepas agama. Ya, memang ada sebagian Habib yang menyinggung bahwa kalau ingin maju peradabannya, ya agama nggak usah diikut sertakan ke dalam suatu peradaban. Ya agama-agama, peradaban-peradaban. Karena agama ini tidak pernah selalu bisa dilogikakan, ya maksudnya di dalam keilmuannya ini, tidak ada yang lepas daripada, tidak ada yang bisa keluar daripada iman dan ilmu itu sendiri. Jadi harus menjadi satu. Kadang-kadang orang sekarang berilmu tapi tidak mempunyai ruh daripada iman itu sendiri. Sehingga sebetulnya kita sebagai orang Islam ini cukup bangga dengan peradaban Islam itu sendiri. Karena Islam ini sudah tinggi. Kadang-kadang salah pandang orang-orang sekarang ini menganggap bahwa hadharah atau peradaban orang luar itu lebih hebat dan lebih maju daripada kita, salah besar. Karena kita sebetulnya sebagai kiblat dulu. Berarti banyak orang-orang dari kalangan Islam sendiri yang terkecoh oleh pernyataan orang-orang barat. Jelas. Kita lihat sekarang dari gaya hidup orang-orang sekitar kita semua sudah tidak ada yang bangga. Karena Sayyidina Umar sendiri berkata, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Fa in ibtaghaina izzan bi ghairihi faqad adallanallah. Berarti kita turun sudah kalau kita menganggap ada peradaban lain yang lebih hebat daripada peradaban yang langsung turun daripada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya umat Islam itu bangga dengan peradaban sendiri. Iya, karena kita kurang detail saja, karena kita ini kurang mempunyai ahliah di dalam memahami Al-Quran, karena kita kurang cinta dengan Al-Quran itu sendiri. Karena dalam Al-Quran itu mafaratna fil kitabi min syai' katanya Allah. Tidak ada yang ditinggalkan sama sekali. Sampai dahulu ini Sayyidina Abdullah bin Abbas ini pernah berkata seperti ini. Lau do'a alayya iqalu ba'ir la wajadtuhu fil Qur'an. Seandainya unta itu, ikatan untanya saya yang sudah saya ikat hilang, saya pasti akan dapatkan dari Al-Quran. Sampai seperti itunya beliau. Lalu ditakwil dengan para ulama, ya, entahlah penakwilan ulama tentang perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Para ulama berkata maksudnya wajah Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, apabila untanya hilang, dia akan mendapatkan Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran yang dibaca dan bisa membuat unta itu kembali lagi kepada pemiliknya. Maksudnya ya, seperti itu. Sampai dulu Sayyidina Fudail bin Iyad ini, Sayyidina Fudail bin Iyad, beliau berkata, "Lau kuntu a'lamu minal Qur'an sabiqan ma araftuhul ana ma naqaltu haditsan." Kalau saya seandainya tahu Al-Quran dulu, seperti pengetahuan saya sekarang, saya tidak mau belajar hadis lagi. Karena semua ilmu terpancar dari Al-Quran semuanya. Saking lengkapnya. Saking lengkapnya. Paket lengkap dalam Al-Quran. Itu mukjizat yang tidak akan ada tandingannya dibandingkan mukjizat manapun. Itu Al-Quran. Baik. Tadi Habib juga nyinggung bahwa untuk mencapai suatu peradaban yang tinggi, maka harus kompak, harus lengkap,
antar satu dengan yang lain. Iya. Seperti Habib barusan nyinggung, ya harus ada pelajar, ada santri yang hirsun, yang semangat, Iya. dan menghilangkan asobiah atau fanatik buta. Artinya ya semua hal yang penting dari ilmu itu dipelajari, jangan diambil yang sesuai selera. Kemudian yang kedua juga ada dorongan, seperti dari pemerintah, ada fasilitas. Jadi ada yang mendukung kesemangatan mereka. Nah, kira-kira kalau kita flashback ke sejarah peradaban yang telah lampau, baik itu sejak di zaman Rasulullah ataupun sampai belakangan ini, berarti peradaban yang sudah nyampe ke puncak kejayaan Islam itu sendiri memang selalu dua hal ini beriringan. Apa itu? Artinya ada seorang cendekiawan, para ulama yang semangat, kemudian dari pihak pemerintah juga mendukung. Berarti rata-rata memang seperti itu. Harus seperti itu. Harus ada kesetaraan di antara keduanya. Tidak boleh maka pincang. Istilahnya ada orang yang semangat tapi tidak didukung karena tidak akhirnya tidak mencapai puncak daripada apa yang dia inginkan. Baik. Berarti kalau misalkan salah satu dari dua hal atau dari beberapa hal tersebut tidak lengkap bisa menjadi faktor atau penyebab merosotnya suatu peradaban. Betul. Nah, mungkin ini juga berbicara tentang kemerosotan suatu peradaban, khususnya peradaban Islam di masa sekarang, Habib. Kira-kira kalau dari pernyataan barusan yang Habib sampaikan, kira-kira adakah faktor-faktor lain yang membuat peradaban Islam dari masa ke masa sampai sekarang ini terus merosot? Faktor-faktor lain, khususnya orang-orang yang hidup di masa ini ya. Seperti saya katakan tadi ya, orang Islam itu kehilangan ruh Islamnya itu sendiri. Orang Muslim kehilangan ruh Islamnya itu sendiri. Kita ini sudah mulai cenderung dengan apa-apa yang mengikuti ya, dengan hilang ruh daripada keilmuan kita. Kita lebih kepada surah itu sendiri. Tetapi ruh ilmu kita jarang yang punya. Sebab daripada kemerosotan itu sendiri adalah kalau menurut saya pribadi itu nukson atau fukdanul marja'iyah. Itu apa kira-kira kalau bisa dijelaskan? Jadi tidak adanya sosok sori toladan yang dia bisa mewarnai orang-orang yang ada di sekitarnya. Ulama banyak, tapi yang memberikan warna sedikit. Karena tidak mempunyai ruh daripada ilmu. Kita tahu ya ruh daripada ilmu ini ya. La ilaha illallah. Dulu ini kata-kata masyhur, semua santri insya Allah hafal. Ya, ketika Imam Syafi'i lapor kepada gurunya Imam Waqi, sakau itu ila waqi'in su'a hifdi, hafalannya ya, yang mulai menurun. fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilman nur wa nurullah la yuhda lil asi. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dulu Sayyidina Ahmad bin Hambal itu ketika ada seorang santri mau belajar ilmu hadis, nginep di rumah beliau, disisakan satu tempat wudhu, ternyata ketika subuh masih utuh, dibilang pergi, tidak layak mencari ilmu orang yang tidak sholat malam. Sampai segitunya, Sampai segitunya. Untuk menjaga ruh ilmu tetap Ruh hidup. daripada ilmu supaya hidup itu sendiri. Nah, orang-orang yang mempunyai ruh ilmu inilah yang bisa memberikan warna kepada orang-orang sekitarnya. Kita butuh orang-orang yang seperti ini supaya hadornya naik lagi. Tapi sayangnya akhir-akhir ini Sekarang kita orang-orang seperti ini orang sekarang bukan kita kekurangan ulama, tetapi sedikit orang yang mempunyai ruh daripada ilmu ini. Kalau orang yang berilmu banyak berarti ya. Tetapi yang mempunyai ruh ilmu itu hanya sedikit. Percontohannya seperti ini. Misalkan di tembok ini ada gambar harimau yang besar. Kalau ditanya, apa kamu takut melihat gambar ini? Ya, enggak, cuma gambar. Cuma surahnya saja. Tetapi apabila kita bertemu dengan harimau kecil tapi bernyawa, itu membuat kita takut luar biasa. Meskipun walaupun kecil, walaupun ini gambarnya besar, karena dia mempunyai ruh. Begitu perumpamaan ulama yang dia mempunyai ruh ilmu itu sendiri. Dia bagaikan harimau yang bernyawa. Tetapi yang tidak mempunyai ruh hanya gambarnya saja. Dia bisa menyebutkan hadis ini, perkataan ulama ini, tetapi tidak ada ruh, sehingga tidak bisa mewarnai orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita butuh dengan orang-orang seperti Kiai Nawawi, kita butuh dengan orang-orang seperti Kiai Khalil Al-Bangkalani. Sedikit santrinya tapi membuat pondok-pondok pesantren besar yang mempunyai ruh daripada ilmu. Berarti jika seorang santri atau seorang ulama itu sudah memiliki ruh, maka dapat mewarnai. Sehingga ketika dapat mewarnai, maka peradaban Islam akan kembali naik, maju. Nah, ini kira-kira Habib, kan yang jadi problem tersendiri adalah kekurangan ruh itu sendiri. Artinya Habib tadi menyinggung kalau masalah ulama kita gak kalah, kita banyak. Setiap tahun bertambah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paham agama bertambah. Cuma problemnya adalah kita kekurangan ruhnya itu sendiri. Nah, kalau dari pernyataan ini Habib, kira-kira mungkin
apa tidak nanti kedepannya ini sejarah kemajuan peradaban Islam kembali bangkit dengan problem yang ada ini? Insya Allah ya, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan kepada umat yang terdahulu juga bisa Allah. Dan Allah juga yang akan memberikan kepada umat-umat yang sekarang. Karena umatnya Nabi Muhammad ini tidak tahu mana yang baik, yang awalnya apa, yang akhirnya. Berarti secara tidak langsung kita tidak boleh pesimis. Ya. Artinya selama ada usaha dari kita tetap semangat, kita tetap berkiblat kepada teladan Rasulullah dalam mencari ilmu, dalam menghidupkan ruh dari sebuah ilmu. Maka bukan tidak mungkin Allah Ta'ala akan memberikan anugerah peradaban Islam yang akan tumbuh dan jaya kembali di masa kita sekarang. Betul. Kemudian tadi sudah kita berbicara tentang hal-hal atau faktor-faktor yang dianggap membuat peradaban Islam merosot. Barusan sudah dijelaskan oleh Habib. Juga barusan Habib juga menyinggung tentang kemerosotan peradaban Islam di zaman sekarang, yaitu kekurangan ruh atau matinya ruh ilmu itu sendiri. Nah, kita sekarang beralih ke pertanyaan yang selanjutnya, Habib. Kira-kira apa yang perlu kita evaluasi dari generasi ini? Yang perlu dievaluasi terutama kita sebagai seorang santri. Karena kita inilah orang-orang yang hidup di dalam dunia agama. Yang perlu kita evaluasi ini bagaimana kita ini benar-benar menjadi seorang sosok yang mencerminkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu adalah suatu tuangan yang suci dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membutuhkan wadah yang bersih pula. Jadi emang dua hal itu harus bersih. Ilmunya harus bersih, wadah yang menampung pun harus bersih. Harus bersih. Karena itu dahulu ini adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau itu menafsirkan la yamassuhu illal mutahharun. Daripada Al-Quran itu beliau la yakifu ala ajaibi ilmihi illal mutahharun. Tidak sampai seseorang itu akan mengetahui keajaiban Al-Quran daripada makna yang ada di dalamnya kecuali mutahharun. Jangan betul-betul hatinya bersih, suci sehingga hati ini menjadi hati yang layak untuk menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita kurang. Tafsirkan terserah, katanya Habib Ahmad. Tanyakan kepada orang-orang siapa man aradal ilm, katanya la yamassuhu ilal mutahharun. Man aradal wilayah la yamassuha ilal mutahharun. Kita butuh ya, bukan hanya tuangan daripada ilmu, tetapi tempat yang layak untuk menampung ilmu tersebut. Sehingga kita menampungnya dalam keadaan mewah, bersih, suci, dan kita tuangkan kepada santri-santri kita juga dalam keadaan layak. Karena itu kebiasaan kiai-kiai kita sepuh dulu, sangat baik sekali, dan harus kita lestarikan ya. Kita ini sebagai santri sudah dididik malam itu untuk bangun. Kita harus dengan senang hati untuk bisa bangun itu. Lalu kita memulai hari kita dengan wirid, baru dituangkan ilmu. Supaya apa? Tempatnya layak untuk menerima ilmu. Jadi memang ilmu itu harus kita tirakati. Harus. Biar benar-benar nanti mewarnai diri kita, betul, menerangi hati kita. Karena pedoman kita perkataan Imam Syafi'i tersebut. Wa nurullah la yuhdalil lil asli. Berapa banyak kita ini ya, kita ini bukan merasa suci, memang kita ini tidak layak, masih jauh dari kata-kata seorang ulama dan lain sebagainya. Kita sendiri yang membuat diri kita ini ghairu muta'ahil, tidak layak untuk menerima ilmu itu dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Ini koreksi bagi kita semuanya ya. Kita butuh ulama-ulama yang memang mempunyai ruh ilmu itu sendiri. Indonesia ini kalau orang yang berilmu banyak, tapi kita ini harus lebih kepada fokus kepada ruh ilmu itu sendiri yang bisa mewarnai orang-orang sekitar kita sehingga peradaban ini maju. Karena tidak ada peradaban yang maju kecuali di dalamnya ada orang-orang yang berilmu. Karena itu asas daripada peradaban atau pondasi dari peradaban yang hebat adalah ilmu. Berarti memang jadi pondasi yang paling dasar dari suatu peradaban adalah ilmu itu sendiri. Nah, apakah ada kaitan tentang ilmu yang antum singgung barusan dengan hadis yang mengatakan bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu atau peradaban Islam itu ya tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Apakah ada kaitan dengan ilmu itu sendiri? Ya, pasti. Pasti. Kita ini sebagai orang Islam itu berkeyakinan betul ya bahwa kita mempunyai ilmu ini bukan dari pemikiran manusia,
tapi langsung dari yang menciptakan manusia. Sehingga apabila terbesit daripada kita bahwa ada peradaban yang lebih bagus daripada yang menciptakan kita, berarti kita sudah salah dalam pola pikir kita. Berarti cara pandang kita salah. Sudah salah, karena yang membuat peradaban di dalam Islam itu langsung yang menciptakan makhluk itu sendiri. Sehingga tidak ada yang mengetahui dalam filsafat atau cara berpikir ataupun segala sesuatunya lebih paham kepada makhluk kecuali yang menciptakannya. Jadi ketika kita berpikiran bahwa ada peradaban yang lebih bagus daripada Islam, berarti harus dikoreksi pemikirannya. Karena tidak ada yang tahu daripada makhluk kecuali yang menciptakannya, yaitu Khalik. Dan Islam adalah agama yang langsung dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak mungkin kita bandingkan peradaban kita dengan peradaban yang lainnya. Hanya saja sekarang ini sudah banyak terkotori dan banyak orang yang berpikir bahwa ini loh kemajuan, ini loh kemajuan, ini loh kemajuan. Demi Allah tidak ada kemajuan kecuali dengan agama Islam. Baik di dunia sampai di akhirat. Jadi memang sudah sangat jelas sekali bahwa Islam ini adalah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena dipilih oleh Allah, maka peradaban yang ada di dalamnya merupakan peradaban yang lebih tinggi daripada yang lain. Betul. Nah, tapi kan tadi Habib juga mengatakan tapi sayangnya banyak yang terkecoh. Nah, kira-kira kalau boleh tahu apa pesan Habib kepada golongan yang seperti itu, Habib? Yang terkecoh. Padahal sudah jelas sekali bahwa Islam ini adalah peradaban yang sangat tinggi dan tidak ada yang melampaui Islam. Pesan kepada yang terkecoh. Nah, ya mungkin nanti mereka bisa mengambil pelajaran dari apa. Pesan kepada yang terkecoh. Baiklah. Memang sudah zaman, ya, zaman yang sudah terhiasi dengan hal-hal yang berbau dari elektronik, dari hal-hal yang canggih. Ketika sudah terkontaminasi dengan terbiasanya mereka kepada melihat hal-hal yang mereka lihat di media sosial, ya, itu membuat mereka mewarnai apa yang ada dalam hati mereka. Dulu ini ya, dulu di zaman para sahabat, para tabi'in, cukup azab bagi seseorang itu melihat orang ahli zina. Sudah cukup dikatakan adab. Adab yang sangat luar biasa dari Allah apabila mata kita ini pernah melihat orang yang pernah berzina. Sekarang zina sudah jadi kebiasaan bagi orang-orang pada umumnya. Sehingga ini yang perlu kita perbaiki, ya, bagaimana menghidupkan kecintaan kepada para salafun soleh merupakan PR bagi setiap orang tua untuk ditanamkan kepada anaknya. Sejak dini. Sejak dini. Ya, dahulu para sahabat itu yu'allimuna auladahum sirah kama yu'allimuhumul Qur'an. Mengajarkan sirahnya Nabi Muhammad dan sejarahnya para sahabat itu hukumnya wajib supaya cinta kepada mereka sudah tumbuh mulai kecil seperti mereka belajar Al-Qur'an. Sehingga apa? Tidak ada idola di mata anak-anak kita yang sudah berlalu sulit untuk dirubah. Kita mulai dari generasi yang muda kecil ini, ya, itu PR kita supaya nanti ke depan lebih baik adalah menghidupkan kecintaan kepada orang-orang yang baik mulai sejak dini. Supaya mereka tidak mengidolakan yang lainnya. Tidak ada yang lebih besar dalam pandangan mereka kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih besar dalam pandangan mereka kecuali para sahabat, para aulia. Sehingga ketika dibandingkan ini dengan itu, mereka tidak akan memilih yang lainnya karena sudah besar dalam hatinya pembesaran kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti Habib begini. Pesan yang bisa kami tangkap barusan adalah bagaimana kita agar tidak terkecoh adalah dengan cara kita menanamkan pelajaran sirah nabawiyah atau sahabat, teladan-teladan para ulama, para alim ulama, para salafun saleh kepada anak-anak kita sejak kecil. Sehingga tujuan orang-orang barat yang menciptakan hal-hal canggih yang awalnya untuk membunuh umat Islam secara perlahan atau secara halus, karena kita sudah membiasakan diri kepada anak-anak kita mengajarkan sirah teladan yang baik, maka hal-hal seperti gadget atau yang lain malah bisa kita jadikan sebagai ladang dakwah kita. Sehingga yang awalnya bisa membuat kita merosot malah membuat kita tambah maju. Betul. Itu mungkin feedback yang akan kembali kepada kita dan anak-anak kita kalau pelajaran sirah nabawiyah atau teladan-teladan para salafun saleh diajarkan sejak dini. Betul. Kemudian ini mungkin juga lebih ditegaskan lagi, Habib. Ya, mungkin barusan sudah disinggung sedikit-sedikit oleh Habib, tapi tidak ada salahnya mungkin lebih ditegaskan lagi, yaitu apa kaitan ilmu dengan peradaban? Sudah kita terangkan sebetulnya ya, bahwa ilmu itu
sebagai pondasi daripada peradaban. Ilmu sebagai pondasi karena tidak ada peradaban yang hebat kecuali di dalamnya hidup di dalamnya manusia-manusia yang berilmu. Mustahil peradaban itu hebat dan diami dengan orang-orang yang tidak berilmu, itu mustahil. Peradaban di suatu tempat, suatu waktu, suatu daerah itu hebat karena didiami oleh orang-orang yang berilmu di sana. Oleh karena itu ya kita ini wajib ya menghidupkan daerah keilmuan mulai dari sektor terkecil dalam kehidupan kita sampai meluas seperti itu. Ya, terkadang kita ini sibuk mengajar orang lain tapi lupa mengajar kepada diri kita, istri kita dan anak-anak kita sendiri. Padahal itu lebih wajib sebenarnya. Lebih wajib sebenarnya. Itu banyak orang lupa kadang-kadang. Jadi sangat berhubungan di antara ilmu dan peradaban. Tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Jadi mau tidak mau seseorang yang ingin peradabannya maju, dia harus mengembangkan sektor keilmuannya. Seperti itu. Jadi memang ya kunci dari peradaban itu sendiri adalah ilmu. Sehingga kalau kuncinya sudah kita pegang, maka untuk membuka peradaban itu lebih mudah, lebih gampang lah bagi kita. Kemudian ini juga pertanyaan yang juga penting, Habib. Apa kiprah dan peran ulama di balik kemajuan peradaban Islam? Sebetulnya juga kita sudah singgung barusan ya, ulama itu sebagai madar atau poros. Ya. Poros yang bisa mewarnai orang-orang dari pejabat yang di atas sampai rakyat yang ada di bawahnya atau orang-orang yang selevel dengan dia. Ya. Jadi para ulama ini bagaikan seseorang yang memegang alat untuk melukis itu, bisa mewarnai orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia mempunyai warna yang kuat, maka orang-orang itu akan terpengaruh dengan sangat luar biasa dengan ulama ini. Nah, kita butuh ulama yang seperti ini. Sangat berpengaruh kepada peradaban kita semua. Jadi tidak mungkin ya, peradaban itu pasti dimulai dengan seseorang yang berpengaruh. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya beliau, maka peradaban semuanya naik. Orang memberikan warna kepada para sahabat semuanya, sehingga menjadi para pembesar-pembesar orang yang ada di zamannya. Jadi yang namanya ulama itu adalah poros daripada ilmu itu sendiri. Ya, jadi ya sangat pengaruhnya ya sangat berpengaruh sekali. Justru itu sumber dan poros daripada peradaban itu sendiri para ulama. Berarti boleh disederhanakan juga sebenarnya keberadaan para ulama ini yang terus mengekalkan atau mengabadikan dari peradaban Islam itu sendiri. Betul. Misalnya andai dulu tidak ada para ulama yang mungkin memiliki pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat umum secara luas, kemudian juga tidak mengarang karya, seperti di perpustakaan kita, ada karyanya Imam Al-Ghazali, ada karyanya Imam As-Suyuti, dan karya imam-imam yang lain. Andaikan mereka tidak berkarya dan tidak ada, maka bisa dipastikan peradaban Islam sudah mati sejak dahulu. Betul. Karena memang kuncinya adalah orang yang berilmu, orang yang punya pengaruh, yakni para ulama. Jadi memang kiprah dan peran ulama ini di balik perjuangan peradaban Islam atau kemajuan peradaban Islam ini sangat vital sekali ya, sangat penting sekali. Baik, kemudian bisakah kita sebenarnya mengembalikan kemajuan peradaban Islam di zaman sekarang? Atau kalau mungkin tipis, di bagian mana yang bisa kita majukan, Habib? Sebetulnya kita berada di tempat yang tepat sekali nih ya, di Pondok Pesantren Sidogiri. Dimulai dari lingkungan pesantren. Bagaimana pesantren ini hidup di dalamnya sunnah dari yang terkecil sampai yang besar. Karena begini, kalau bukan di pesantren, seseorang membiasakan hidup dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka di mana? Ya, bisa masuk akal tadi. Kalau tidak di pesantren di mana? Jadi pesantren ini adalah ladang pembiasaan seseorang untuk hidup di dalam sunnah supaya menjadi sesuatu yang terbiasa. Sehingga mendarah daging dan menjadi kebiasaan, walaupun dia keluar, dia tidak akan keluar dengan pesantrennya. Dahulu, guru-guru kita ini, ketika kita belajar dalam Mustafa, ya, keluarlah dari Darul, bukan dari Darul Mustafa, laisa min Daril Mustafa, tapi bidaril Mustafa, katanya guru-guru kita. Keluarlah dengan Darul Mustafa. Seperti santri-santri, keluarlah bukan dari Sidogiri, tapi dengan Sidogiri. Kamu adalah Sidogiri secara utuh. Maksudnya apa? Kebiasaan yang sudah dibawa dari Sidogiri tetap kita langgengkan ketika kita di luar. Jadi tradisi-tradisi baik yang sudah kita biasakan di Sidogiri di pondok, atau di pesantren, iya, terus kita bawa ketika sudah bermasyarakat. Tidak pernah kita pisah karena kita selalu berada di Sidogiri dimanapun kita berada, baik kita di pondok atau di luar pesantren. Jadi dimulai dari karakter yang seperti inilah nanti insya Allah peradaban itu akan naik melesat maju.
Karena orang itu melihat, ketika orang sudah hidup dengan sunnah, orang akan mudah cinta kepada orang tersebut nanti. Karena kita ini terlalu banyak orang yang berbicara, tapi sedikit orang yang memberikan contoh. Ya, banyak yang suka berbicara, tapi untuk memberikan contoh dan teladan Sedikit. sedikit. Jadi kita perlu lembaga-lembaga yang membiasakan seseorang untuk hidup di dalam sunnah, supaya orang tahu indahnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan memang ketika memberikan contoh atau teladan itu juga salah satu sebagai metode dakwah yang paling efektif sebenarnya di masyarakat. Paling efektif, karena sudah merupakan perkataannya, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan kita tuh lebih fasih daripada perkataan kita. Orang menilai dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Jadi kalau tingkah laku kita buruk, tapi kita koar-koar atau berkampanye begini Tidak yang akan baik, memberikan begini yang bekas baik, apa-apa kepada orang yang mendengarkannya. tapi Karena hanya mereka sekilas terdengar, setelah itu sudah selesai. Berbeda ketika ada seorang santri yang haliyahnya bagus, akhlaknya bagus, tradisi sunnahnya terus dilestarikan, kemudian ditambah dengan kemampuan dia berdakwah, maka itu akan sangat berkesan. kepada Dan orang itu yang secara mendengarkan. tidak langsung akan memajukan sedikit demi sedikit dari peradaban Islam itu sendiri. Betul. Kemudian ini terakhir Habib, pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim Sidogiri TV, apa langkah yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kemajuan peradaban secara spesifik? Secara spesifik, harus mempunyai cinta mendalam kepada ilmu itu sendiri. Jadikan ilmu itu merupakan kecintaan kita. Karena orang itu kalau cinta, itu dia akan gila. Dan akan memberikan prioritas di dalam kehidupannya untuk hal yang dia cintai. Dia akan menduakan yang lainnya dan menomorsatukan apa yang dia prioritaskan. Ini yang harus lebih spesifik. Mempunyai cinta kepada ilmu. Sedikit cerita boleh ini ya? Boleh Habib. Sedikit ya. Dahulu ada seseorang namanya Habib Umar. Ya, Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ya Allah. Keponakan dari Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Syahibul Sulam Taufik. Ini paman tahu, ini gila sama ilmu. Ponaannya ini. Dan ponaannya ini mencari satu kitab yang betul-betul dia cintai, dia cari dan dia tidak dapatkan padahal pamannya memilikinya. Padahal pamannya memiliki. Iya. Tapi dicari-cari Dia tidak ada. tidak mendapatkan, dia ingin mendapatkan kitab ini tapi dia tidak mendapatkan padahal pamannya punya, tapi sengaja tidak dikasih. Ketika malam pertama dari pernikahannya, ketika akan masuk ke dalam kamarnya, diberikan hadiah kitab yang dia cari-cari tersebut Oleh paman. oleh pamannya. Berbahagia orang ini dengan kitab, akhirnya dibacalah kitab itu. Dengan ketebalan yang sangat luar biasa, sampai menjelang pagi, si perempuan ditanya sama mertuanya, orang tua dari Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini, gimana kau dapatkan anak saya? Masya Allah, tidak disentuh sama sekali dia dengan kitabnya sama sekali. Bahkan malam pertamanya pun istri yang sudah siap menunggunya ditinggalkan Hanya demi cinta. demi untuk fokus ilmu di kepada apa yang dia inginkan. Itulah yang namanya cinta. Memberikan prioritas dan totalitas dan menduakan yang lainnya. Ini kita harus mencintai ilmu dengan betul-betul, sehingga dengan kecintaan kita kepada ilmu inilah nanti insya Allah akan terbuka wawasan-wawasan orang yang ada di sekitar kita. Itu satu. Lalu dua, seperti yang saya ucapkan tadi itu ya. Ya Allah, ruh daripada ilmu itu al-ilmu khasyya kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu takut sebetulnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu ya, seperti yang saya terangkan di awal-awal itu, bukan hanya mencari ilmu tapi menyediakan wadah yang baik, layak bersih. untuk menampung ilmu tersebut. Ya. Lalu harus ada keinginan untuk kembali memberikan kepada orang-orang, karena yang namanya itu yazhu bil infaq akan semakin berkembang ketika kita ajarkan. Diinfakkan, dengan cara diajarkan. Iya. Jadi jangan diam. Harus ya. Justru kata Habib Ali ya, yang namanya dakwah baik itu taklim ataupun berjamaah itu majlabah li ilmi laduni. Majlabah li ilmi ladun. Iya. Itu magnet yang paling bisa menarik untuk kita mendapatkan ilmu laduni, karena itu yang paling dicintai sama Rasul SAW. Kembali kepada niat tentunya ya, yang bagus niatnya dalam berdakwah. Ya, selain cinta kepada ilmu, menyiapkan tempat, terus kita harus gemar dan rajin dan punya kebahagiaan ketika kita mengajarkan kembali ilmu tersebut, karena ketika dikeluarkan bukan semakin berkurang, tetapi justru akan semakin berkembang ilmu kita. Berarti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin,
bahwa ilmu semakin diajarkan semakin berkembang. Ya, yashu bil infaq. Betul. Mungkin itu lebih spesifiknya yang harus dilakukan kepada santri-santri sekarang ini. Karena logika mudahnya seperti ini. Seandainya saya mempunyai madu, lalu silakan, yang mau minta madu silakan. Lalu ada seseorang membawa tempat dalam keadaan kotor. Lalu apa yang saya katakan? Pergi, bersihkan dulu tempatnya, lalu silahkan datang, saya kasih madu saya. Begitupun seakan-akan Allah berkata kepada semua santri-santri yang ada di pesantren manapun, ilmu ini sebetulnya akan saya kasihkan kepada siapapun. Allah tidak akan memilih orangnya. Tetapi kadang-kadang kita kurang peka, seakan-akan Allah berkata kepada kita, bersihkan hatimu, akan aku berikan ilmuku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekarang teman-teman santri yang kurang peka di bagian itu. Kurang peka dalam bagian itu. Padahal Jadi, Allah Ta'ala tidak pernah menolak. Siapapun, bersihkan terlebih dahulu. bersihkan supaya hatinya layak untuk, oleh karena itu ya, seperti Imam Ahmad bin Hambal tadi, tidak layak untuk menerima ilmu hadis ini kecuali orang yang bangun ketika malam. Jadikan bangun malam, inkisar, itu sabun hati, ya, man aroda sofa bani fa'alaihi bil inkisar fi jawfil laili, kata Imam Idrus. Mau bersih, langsung Allah yang membersihkan hatinya, bukan kita. Bersih total. Hendaknya dia inkisar ketika malam. Celah diri kita sendiri, karena memang kita ini adalah orang yang tercela. Orang-orang mungkin melihat baik karena tidak tahu aib kita semuanya. Seperti itu. Ketika kita bisa inkisar, ya insya Allah nanti Allah yang yatawalla langsung untuk membersihkan hati kita sehingga layak, wadahnya mewah, ilmunya mewah, diberikan tuh segar dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti kita mengambil langsung daripada sumbernya. Dan itu bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Kalau yang seperti contoh barusan, ada orang yang datang kemudian membawa wadah yang sudah banyak virusnya, kotorannya, kemudian dituangi madu, maka sebenarnya bisa. Cuma nggak ada manfaat, malah nanti menjadi racun. Iya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti ketika ada orang yang pelajari ilmu tapi wadahnya, hatinya gak bersih, niatnya juga gak ikhlas, maka sebenarnya ilmu itu juga bisa dia pelajari, cuma nanti keluarnya bukan bermanfaat tapi menjadi racun. Ya, atau tidak sesuai dengan yang harapannya. Walaupun mungkin tidak jadi racun ataupun tidak apa, tetapi madu itu sudah turun jauh daripada kualitasnya. Tidak seperti ini seharusnya ilmu. Dan bisa jadi kalau kita berbicara dikaitkan dengan ilmu barusan, dan orang itu mendapatkannya padahal hatinya kotor atau hal-hal yang lain intinya tidak bersih, malah nanti menjadi faktor kemerosotan dari suatu kemerosotan dan kemudaratan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Baik Habib, mungkin sudah cukup dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah telah disiapkan oleh tim Sidogiri TV. Terima kasih banyak atas ilmu yang antum paparkan, yang antum sampaikan di kesempatan mujalasah kali ini, yakni dengan tema keilmuan salaf dalam membangun peradaban. Para pemirsa Sidogiri TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan dari pernyataan yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, narasumber kita, yakni Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Faisal Al-Hamid dari kota Banyuwangi. Kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan di kanal YouTube Sidogiri TV ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan kita juga berharap semoga apa yang disampaikan barusan menjadi catatan tersendiri bagi kita, sehingga nanti kita juga bisa semangat dalam mempelajari ilmu, kita juga lebih semangat membersihkan hati sebagai wadah dari ilmu kita sendiri, sehingga semua yang nanti akan kita perbaiki ke depannya juga menjadi jembatan untuk memajukan kembali peradaban Islam, sehingga Islam kembali berada di titik paling tinggi dalam kehidupan sehari-hari dalam peradabannya. Kami sebagai moderator atau sebagai host di acara mujalasah kali ini mohon maaf sebanyak-banyaknya dan ingin mengatakan wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.